Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Arzahra dari kelas K, nomor induk taruna 20D17446. Pada video kali ini, saya akan menerangkan secara ringkas materi yang ada di modul pertama mata kuliah Agama Islam tentang pengantar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, khususnya di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional, pada dasarnya bukan hanya sekedar transfer of value atau transfer of knowledge, tetapi lebih dari itu, yaitu character building atau membangun karakter. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan mahasiswa yang berkepribadian ilahiyah, berpikir paradigmais, dan bertindak rasional agar bermanfaat bagi orang banyak. Kompetensi yang diharapkan dalam pendidikan agama Islam mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu bagaimana mahasiswa memiliki paradigma atau pemikiran yang benar dalam memahami agama Islam. Yang kedua yaitu aspek afektif, yaitu meningkatkan motivasi untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa dengan mempelajari lebih dalam agama Islam di luar kampus. Dan yang ketiga yaitu aspek psikomotor, yaitu pengaplikasian pendidikan agama Islam, ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan manusia maupun dengan alam sekitarnya. Materi sumber hukum agama Islam yaitu mengajarkan pada mahasiswa untuk mempelajari sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran perlu diyakini sebagai aturan yang absolut, wahyu dari Allah yang berisi pedoman hidup dan petunjuk hidup yang benar. Al-Quran ini masih bersifat global dan perlu dijelaskan lebih lanjut dengan sunnah Rasul. Rasul berkedudukan sebagai role model atau uswah hasanah yang menjadi pusat identifikasi. Selanjutnya, untuk peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah akan dijelaskan lebih lanjut dalam ijtihad. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang agama Islam, sebaiknya kita mengenali pengertian agama Islam. Agama Islam terdiri dari 2 kata, yaitu agama dan Islam. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu agama. Terdiri dari 2 kata, yaitu a dan gama. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi agama adalah tidak kacau. Tapi agama juga berarti tradisi. Agama merupakan suatu hal yang esensial yang diperlukan oleh manusia, yang merupakan kesadaran diri di luar dirinya bahwa ada suatu zat yang mampu mengasihi dan memberikan perlindungan kepadanya. Yang kedua adalah Islam. Islam berasal dari kata aslama yang berarti pasrah atau berserah diri. Dalam hal ini, seorang pemeluk agama Islam pasrah atau berserah diri secara ikhlas yang diwujudkan dalam bentuk melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibahas tentang kerangka dasar ajaran Islam. Pada hakikatnya, Islam merupakan aturan atau perundang-undangan Allah yang tertulis dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang menjelaskan mengenai pedoman, petunjuk, larangan yang akan menjadi pedoman hidup manusia demi kebaikan di dunia dan di akhirat. Aturan pokok ajaran Islam ini terdiri dari 3 aturan. Yang pertama yaitu akidah. Akidah merupakan sistem kepercayaan yang mendasari seluruh aktivitas muslim. Seseorang dapat dikatakan muslim jika dengan sadar dan dengan tulus bersedia untuk terikat pada kepercayaan Islam. Kepercayaan Islam atau akidah terbangun atas 6 fondasi yang biasa disebut dengan rukun iman. Rukun iman ini terdiri atas iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Rukun iman inilah yang mendasari seorang muslim agar percaya dengan sepenuh hati bahwa Islam merupakan agama yang paling baik, agama terakhir, dan agama yang paling benar di hadapan Allah, yang dapat dipeluk, yang dapat dipercayai oleh semua umat manusia. Yang kedua yaitu syariat. Syariat merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal, aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia. Syariat ini dibedakan menjadi dua, yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah mahdah atau ibadah khusus, di mana diatur ibadah-ibadah khusus seperti peraturan bagaimana melaksanakan ibadah sholat, haji, zakat, dan lain sebagainya yang diatur secara khusus dan jelas. Yang kedua merupakan muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum, karena di sini tidak dijelaskan secara rinci, tetapi hanya dijelaskan prinsip-prinsip besarnya saja. Dan yang terakhir merupakan akhlak. Akhlak dan syariat ini hampir sama, yang membedakan adalah syariat itu dilihat dari sisi hukum, sedangkan untuk akhlak itu merupakan nilai baik atau buruknya suatu tindakan manusia. Nah, keterkaitan antara tiga aspek ini merupakan seorang muslim ini lebih baik mengintegrasikan ketiga aturan pokok ini, yaitu akidah, syariat, dan akhlak harus berjalan beriringan agar dapat menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.